Enggak lah, Kak. Tidak, Buka dikit ya jendelanya biar anginnya segar. tidak, jangan. Tapi hawanya terlalu sesak kalau ditutup. Marilah, jangan kataku. Kembali kau. Mengapa sih, Pak? Akhir-akhir ini kayaknya marah-marah terus. Marilah, aku tidak suka berbicara dengan kau. Baiklah, Pak. Tunggu dulu. Iya. Kau mesti peringatkan Suita. Anak itu kian hari kian menjadi liar. Ada apa dengan Suita, Pak? Dia pun mengeluh karena kau suka marahi dia. Sudah selayaknya kau berdamai dengan dia. Dia yang harusnya berdamai dengan aku. Dia udah bukan seperti anakku. Mengapa kau berperasaan demikian? Gak tahu. Anak itu semakin lama mulutnya semakin beracun. Masa rumah ini dibilang rumah penjara? Dan saya kepala penjaranya. Apakah ada sesuatu yang salah? Kau tidak tentram. Apa ada yang salah? Aku orang yang kuat. Aku bukan orang yang lemah. Kalau kau bisa melarang Suita bergaul dengan teman-temannya yang so tau politik, baru gak ada yang salah. Tapi itu menguntungkan kedudukanmu bukan? Dengan aktivitas Suita di kesatuan aksi, gengsimu naik di mata umum. Justru sekarang lagi memuja-mujakan perjuangan mahasiswa itu. Kau bisa lolos dari sorotan dan gugatan. Coba, apakah tidak sedemikian menurutmu? Kamu gak ada wibawa. Maaf Bu, aku makan duluan. Kau pergi lagi. Pertemuan itu belum selesai. Aku pulang untuk makan dan sembahyang saja. Ibu sedang menulis apa? Ini penting Suita, sampaikan surat ini kepada alamat yang tertuju di sini. Sampaikan saja, sungguh. Kau jangan bicara dengannya, kepada orangnya. Kau mengerti? Baiklah, tampaknya penting betul ya. Tentu akan aku sampaikan kepadanya. Ada yang lain? Duduklah Suita, ibu ingin bertanya kepadamu. Soal apa Bu? Bagaimana perasaanmu kepada bapakmu? Kenapa Bu? Tidak apa-apa, ibu hanya ingin tahu perasaanmu kepadanya. Biasa. Terus kenapa kamu tadi mengatakan ke bapakmu bahwa rumah ini adalah rumah penjara dan bapakmu sendiri adalah kepala penjaranya? Coba jelaskan. Apakah cukup beralasan perkataanmu itu? Karena dia selalu bertindak keras, selalu main perintah saja. Hanya itu, tidak ada yang lain. Ayolah anakku, coba jujur kepada ibumu sendiri. Bukan karena hal yang lain kan? Tidak. Tetapi dengan kata-katamu itu, mengapa kamu memilih kata penjara dan tidak yang lain? Itu hanya perumpamaan saja Bu. Kenapa kamu memilih perumpamaan penjara dan bukan yang lain? Lagi pula, kenapa sih kamu sekarang suka banget main perumpamaan segala? Coba jawab Suita. Oh, itu karena anakmu hanya merasa kebetulan saja memilih perumpamaan itu Bu. Ibu ada apa? Mengapa Ibu tidak suka aku memakai perumpamaan itu? Baiklah. Kamu gak setuju bapakmu menjadi wali kota? Bener kan Suita? Maksudku banyak calon yang lebih baik daripada ayah, Bu. Jadi bapakmu itu gak cukup baik. Maaf, Bu, aku tidak bermaksud untuk melukai hatimu. Kenapa sih kamu benci banget sama bapakmu sendiri? Aku tidak membenci ayah, Bu. Ibu sendiri maklum bukan? Bahwa pada saat-saat seperti ini, kita membutuhkan seorang pemimpin yang jujur, yang etikanya baik, dan mau berkorban demi kepentingan rakyatnya, serta menjalankan kewajibannya di segala bidang tanpa pamrih. Apakah bapakmu bukan pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang sempurna etikatnya untuk membela rakyat? Kalau ia bukan pemimpin yang sempurna dan baik, tidak mungkin orang akan menyerahkan kepemimpinan partai kepadanya Suita. Jabatan itu bisa dibeli dengan uang dan pembohongan-pembohongan, Bu. Tentu engkau bisa merenungkannya sendiri. Tetapi bukannya aku berhak untuk menentukan apa yang layak aku perbuat? Bukankah aku berhak untuk tidak menyukai seseorang, termasuk ayahku sendiri, kalau orang itu nyata-nyata Dari mana kau dapat kata-kata lain seperti itu? dari hati nuraniku? Hati nuranimu, tidak mungkin dari hati nuranimu. Hati nurani akan membisikkan kasih kodrati seorang anak kepada orang tuanya, tidak mungkin dari hati nuranimu. Terus teranglah Suita, apakah ada yang datang dan menceritakan kamu hal-hal yang buruk sehingga kamu tiba-tiba berubah sifatnya dan pandangannya? Terus teranglah nak, coba jawab Suita.
Adakah seseorang yang datang padamu? Seorang laki-laki bukan? Bertangan satu, cacat, pucat, bincang dengan tongkatnya. Ibu, dari mana ibu tahu? Dari mana? Bagian masa lampau anakku, masa lampau yang kini balik menudingkan petunjuknya kepada muka kita semua, yang akan mengadili kita semua. Kau harus sadar, Swita, bahwa bapakmu dalam bahaya akan jatuh, akan dihina-dina di mata zaman kini. Ibu, kau tahu anakku, laki itu yang mengambil dirimu itu setan, iblis yang akan melahap kebahagiaan keluargamu. Dia akan menghancurkannya. Tidak, bukan. Dia bukan iblis. Dia bukan orang jahat. Dari mana kau tahu dia bukan orang jahat, Swita? Dari mana kau tahu, Swita? Matanya menatapku dengan kasih yang tulus, lembut, dan ikhlas. Belum pernah aku menerima tatapan sedemikian lembut, bahkan dari ayahku sendiri. Aku ingat pagi itu, kurang lebih sebulan yang lalu, orang itu datang menghampiriku di sekolah. Apa Swita? Tanyanya, tubuhnya yang tidak sempurna, tangannya tinggal sebelah, dan sebelah lagi menopang tongkatnya. Ketidaksempurnaan pada tubuhnya itu seperti tidak ada jika aku melihat mata pada sinar matanya. Dia hanya menatapku dan berkata, Jangan takut. aku hanya sisa dari masa lampau, bayangan buruk yang pernah kau lihat dari generasi tua, tetapi juga yang terbaik dari sisa patriotisme yang kini telah menjadi pedang. Kemudian dijabatnya tanganku erat-erat, seperti tidak akan dilepaskannya lagi. Terima kasih. Katanya seperti itu. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Terima kasih anakku. Telah kulihat kau turun di jalan-jalan seperti kami dulu. Juga menyerukan tuntutan seperti yang kami serukan. Memperjuangkan kembali apa yang kami perjuangkan dahulu. Aku ingin menangis melihat pejuang yang cacat itu. Aku ingin memeluknya, mendekapkan kepalaku kepadanya, yang bertubuh cacat tetapi mempunyai jiwa pejuang yang gagah itu. Ingin kuucapkan janji. Cukup, Swita. Engkau telah kena sihir. Baiklah, Bu. Tunggu dulu. Maafkanlah aku, Bu. Namun kejadian ini terlampau berat untukku. Kejadian apa sih, Swita? Kejadian apa? Lelaki itu datang kepadamu dan bilang apa sih? Coba kasih tahu ibu. Tentang ayah. Baiklah, Swita. Baiklah, Bu. Aku harus segera pergi. Kawan-kawanku tentu sudah menungguku di markas. Lagi pula, surat ini harus segera aku berikan, bukan? Engkau anakku, Swita. Ya, Bu. Jangan marah ya pada ibu, nak. Tidak, Bu. Ya sudah, tolong sampaikan surat itu secepatnya.